Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk tutorial entry transaksi menggunakan Accurate Online untuk kasus UD Abadi Electronics. Transaksi berikutnya yaitu kas kecil dengan nomor transaksi V122 tanggal 14. Kita masuk ke kas bank, pembayaran. Kita pilih akunnya, Petty Cash. Kemudian nomor bukti transaksi kita masukkan F12-2, tanggal transaksi 14 Desember 2023. Kemudian akun yang berpengaruh adalah karena ini untuk pembelian perlengkapan kantor, maka kita cari supplies. Nilainya 600.000. Kemudian lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya. Penerimanya adalah Toko Sakinah. Catatan pembelian perlengkapan kantor. Jika sudah, klik simpan. Informasi berhasil disimpan. Untuk melihat data yang sudah kita entry, klik tombol daftar. Ya, 600.000. Jika sudah, kita tutup tabulasi pembayaran. Ini adalah jurnal yang dihasilkan. Kita lihat pada bagian bawah, office supplies pada Petty Cash. Berikutnya adalah pengeluaran kas dengan nomor transaksi CD121 tertanggal 14 Desember dibayarkan pada PLN dan PDAM sebesar 2.500.000 untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Kembali kita masuk ke kas bank, kemudian pembayaran. Untuk kas kita masukkan cash in bank, nomor bukti transaksi kita ganti CD12-1 tertanggal 14 Desember 2023. Berikutnya akun yang digunakan adalah expense payable. Dengan nilai 2.500.000. Lanjut. Kemudian di info lainnya kita masukkan penerimanya adalah PLN dan PDAM, keterangan pembayaran listrik dan air bulan November. Jika sudah, kita simpan. Berhasil disimpan, kita bisa menutup tabulasi pembayaran. Kita refresh. Kita lihat jurnal yang dihasilkan. Expense payable. Dokumen berikutnya adalah masih sama, cash disbursement. Kita kembali ke kas bank, kemudian pembayaran. Masukkan cash in bank dengan nomor bukti transaksi CD12-2 tertanggal 15 Desember 2023. Akun yang digunakan adalah PPH pasal 4 ayat 2 masa November. Income tax payable sebesar 4.000.000
142.500. Berikutnya adalah hutang PPN 1.500.000. Lanjut 56.42.500. Kemudian info lainnya, penerimanya adalah kas negara, catatan pembayaran PPh, utang PPh dan PPN masa November. Jika sudah simpan, berhasil disimpan, berikutnya tutup tabulasi. Transaksi berikutnya adalah cash receive tertanggal 15 Desember. Diterima dari toko pojok sejumlah 190 juta. Informasi atau keterangannya adalah angsuran piutang dagang. Kita masuk ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita cari pelanggannya adalah toko pojok, tertanggal, nomor bukti CR 121, tertanggal 15 Desember 2023, kemudian akunnya adalah cash in bank. Pada transaksi tidak dijelaskan pembayaran untuk faktur nomor berapa, sehingga kita harus bisa menganalisis 190 juta itu dialokasikan untuk faktur berapa saja. Kita cek dahulu apakah dia memiliki saldo awal. Ada, tertanggal 25 November sebesar 99.900.000. Maka ini kita bayar, kita tutup terlebih dahulu. Kemudian lanjut, kita hitung sebentar, kita hitung saldo Rp190 juta, saldo piutang 99.900.000, maka kita kurangkan 90.100.000 kita alokasikan untuk mengangsur faktur tertanggal 11 Desember sebesar 90.100.000. Lanjut, jika sudah di info lainnya, metodenya kita pakai transfer, keterangannya penerimaan angsuran pembayaran dari toko pojok. Jika sudah, klik hitung nilai pembayaran, kemudian simpan. Tutup, kemudian tutup tabulasi. Berikutnya, penerimaan kas dari toko raya sebesar 77.700.000 atas faktur tanggal 11 November. Kita lihat lagi penjualan, penerimaan penjualan, kemudian toko raya dengan nomor bukti transaksi adalah CR122, CR122, tertanggal 15 Desember 2023. Kita pilih cash in bank, kita cari tertanggal 11 November, lanjut,
informasi metode bayarnya transfer, keterangannya penerimaan, faktur F1125. Jika sudah, hitung nilai pembayaran, simpan. Informasi berhasil disimpan, kita tutup tabulasi. Berikutnya ada transaksi pesanan penjualan dari toko Elita tertanggal 16 Desember 2023 dengan nomor pesanan SO012. Kita ke penjualan, pesanan penjualan, toko Elita tertanggal 16 Desember 2023 dengan nomor pesanan SO012. Barang yang dipesan adalah P1125 sebanyak 15. Kita ambil barang 15 dengan harga 6.500.000. Kita ambilkan dari gudang utama. Lanjut. Berikutnya kulkas Toshiba. Kita ambilkan dengan jumlah 15, harga 5.500.000. Diambil dari gudang utama, kemudian lanjut. Pesanan dikirim tanggal 17, maka kita ke info lainnya. Kita isi dulu SO, nomor pesanan SO012, kemudian tanggal pengiriman 17 Desember 2023. Keterangan pesanan penjualan toko Elita. Di sini terdapat ongkos angkut sebesar 2 juta. Kita masuk ke biaya lainnya. Kita cari akun yang digunakan adalah Free Collected. Masukkan nominal 2 juta. Lanjut. Jika sudah sesuai atau sama, kita bisa simpan. Kemudian tutup tabulasi pesanan. Transaksi selanjutnya adalah faktur dari toko Elita berdasarkan pesanan SO012 tertanggal 17 Desember. Kita masuk ke penjualan, kemudian faktur. Kita cari pelanggannya adalah toko Elita dengan nomor faktur F124. Tertanggal 17 berdasarkan PO SO012, maka kita klik ambil, kemudian pesanan. Kita cari pesanannya SO012, lanjut. Di info lainnya kita sesuaikan pesanan, diganti dengan penjualan. Kita cek lagi di biaya lainnya sudah. Jika sudah benar, kita bisa simpan. Informasi berhasil disimpan, kita tutup faktur penjualan.
Berikutnya adalah nota kontan. Penjualan, faktur penjualan dengan nama pelanggan adalah Toko Raya. Kita cari Toko Raya. Dengan nomor faktur CN1 tertanggal 17 Desember 2023 yang dibeli adalah 10 kulkas Panasonic. Kita cari 10 kulkas Panasonic dengan harga 6.500.000. Kemudian lanjut. Berikutnya adalah Toshiba. Jumlah 10 dengan harga 5.500.000. Kemudian lanjut. Terdapat ongkos angkut 1 juta. Kita tambah ke biaya lainnya, kita cari Flex Collected. Masukkan nilai 1 juta. Lanjut. Kemudian untuk info lainnya, kita masukkan penjualan tunai Toko Raya. Tanggal pengiriman 17 Desember 2023. Jika sudah, kita pastikan data yang sudah kita isi itu benar. 134.200, 134.200 ya, benar. Kita ke proses, karena ini penjualan tunai, maka langsung kita terima pembayarannya. Klik proses, kemudian pembayaran. Nomornya kita samakan CN 1 tertanggal 17 Desember 2023. Di info lainnya kita ganti metode bayar transfer, keterangan penerimaan penjualan tunai. Jika sudah, klik hitung nilai pembayaran, kita simpan. Informasi berhasil disimpan, kita tutup. Tutup untuk faktur penjualan. Berikutnya adalah transaksi penerimaan kas atau cash receipt dengan nomor bukti CR123 tertanggal 17 Desember. Diterima dari toko Seven sebesar 350 juta, keterangannya angsuran piutang dagang. Kita ke menu penjualan. Berikutnya adalah penerimaan penjualan. Kemudian kita pilih nama customernya adalah toko Seven. Kemudian nomor bukti transaksinya adalah CR123 tanggal 17 Desember 2023. Akun yang digunakan adalah cash in bank. Pada dokumen transaksi tidak dijelaskan 350 juta itu untuk pembayaran faktur nomor berapa, sehingga kita harus menganalisis terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat apakah toko Seven memiliki saldo piutang. Maka kita bisa cari di kolom cari, ternyata memiliki
Saldo piutang per 29 November sebesar 88.800.800, maka kita alokasikan terlebih dahulu. Lanjut. Kemudian sisanya kita alokasikan ke faktur berikutnya. Kita hitung dahulu. Rp350 juta. Kemudian untuk alokasi faktur 1 sebesar 88.800. Yang sisanya alokasi faktur 2 350 dikurangi alokasi faktur 1. Jadi di faktur 2 kita masukkan angka 261.200.000. Kita cari di faktur yang kedua, faktur F123 dengan total 304.725, kita ganti menjadi sesuai yang perhitungan 261.200.000. 261.200.000. Lanjut. Jadi cukup 350 juta pas. Kemudian pada impor lainnya kita ganti metodenya transfer keterangan penerimaan angsuran piutang buku 7. Setelah itu klik nilai hitung nilai pembayaran. Jika sudah, klik simpan. Berhasil disimpan, kita tutup tabulasi penerimaan penjualan. Berikutnya adalah retur penjualan dari toko Elita. Kita masuk ke penjualan, retur penjualan. Kita cari pelanggannya, toko Elita. Nomor returnya adalah NC-1, NC-1, tanggalnya adalah 18/12/2023. Yang diretur faktur F124. Oke, jika sudah, kita ambil fakturnya. Lanjut. Yang diretur adalah kulkas Panasonic sebanyak 2 dan Toshiba sebanyak 2. Kita ganti untuk Panasonic, kita ganti menjadi 2. Lanjut. Kemudian Toshiba kita ganti menjadi 2. Lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, keterangan kita masukkan pengembalian barang atau retur. Ada nomor faktur pajak, kita bisa menambahkan 010 03 kali 010 5605 010 123 015605. Untuk nomor dokumen returnya bisa dibuat sama saja. Jika sudah,
kita klik simpan. Berhasil disimpan, kita tutup tabulasi retur penjualan. Berikutnya adalah cash receipt tertanggal 20 Desember 2023 diterima dari toko Alita. Keterangan informasi angsuran piutang dagang F124. Kita masuk ke penjualan, penerimaan penjualan, kita cari toko Alita, kemudian dengan nomor diri transaksi CR 12/4 tertanggal 20 Desember 2023, kemudian akunnya Cash It Bank, kita cari fakturnya 12/4, kita cek 175/160 ya benar, lanjut. Info lainnya, metode transfer keterangan penerimaan pembayaran faktur F124, simpan. Oh, apa ada yang belum dibaca? Nah, klik nilai pembayaran, nah baru simpan. Berhasil disimpan, kita tutup tabulasi penerimaan penjualan. Demikian tutorial untuk saat ini. Dilanjut untuk tutorial berikutnya. Selamat mencoba, tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.